Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada video kali ini, Mujaddid Media akan membahas mengenai salah satu wanita yang mulia, salah satu dari 4 wanita terbaik di alam semesta. Beliau adalah putri daripada baginda Rasulullah SAW, dan beliau adalah pemimpin dari seluruh wanita di surga dan seluruh wanita umat Nabi Muhammad SAW. Putri Rasulullah tersebut adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah ibu dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Al-Hasan dan Husain. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah lahir sebelum Nabi diutus, diperkirakan 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus. Beliau diberi julukan Az-Zahra, yang artinya adalah wajah yang berseri-seri. Dan beliau juga diberi julukan Ummul Hasan dan juga dipanggil Ummul Husain. Al-Hasan dan Al-Husain, beliau adalah pemimpin daripada pemimpin di surga. Rasulullah SAW menikahkan Sayyidina Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib sesudah terjadinya perang Uhud. Usia Fatimah yang pada saat itu berusia 15 tahun 5 bulan setengah, dan usia Ali bin Abi Thalib pada saat itu berusia 20 tahun 5 bulan. Fatimah Az-Zahra, beliau adalah anak bungsu Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Yang mana kita tahu bahwa anak-anak Nabi Muhammad SAW berjumlah 7 orang. 6 orang dari Khadijah, dan 1 orang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan Raja Mesir kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat rahimakumullah, semua anak Rasulullah SAW meninggal di masa hidup Rasulullah, kecuali Sayyidah Fatimah. Beliau meninggal tidak lama setelah wafat Rasulullah SAW. Semua keturunan Rasulullah SAW putus, kecuali dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sahabat rahimakumullah, salah satu pelayan mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak datang kepada Rasulullah dan melamar Fatimah?" Kemudian Ali berkata, "Apa yang aku punya? Aku tidak punya apa-apa untuk melamar Fatimah. Aku tidak punya mahar untuknya." Lalu pelayannya mengatakan, "Coba engkaulah datang langsung kepada baginda Rasulullah SAW dan lamarlah Fatimah. Pasti akan dinikahkan oleh baginda Rasulullah SAW." Kemudian pelayannya itu terus-menerus mendesak kepada Ali untuk segera melamar dan menikah dengan Fatimah. Karena banyak dorongan daripada pelayan tersebut, akhirnya Ali radhiyallahu anhu datang bertemu dengan baginda Rasulullah. Karena wibawanya Nabi Muhammad SAW, ketika bertemu Rasul, beliau tidak berani mengucapkan di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Ali, apa yang ingin engkau kabarkan kepadaku? Apakah kamu ada perlu?" Ali radhiyallahu anhu hanya terdiam. Ketika Ali terdiam, Rasulullah tahu dari wahyu. Rasul pun mengatakan, "Wahai Ali, apakah engkau datang untuk melamar Fatimah?" Kemudian Ali menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah bertanya, "Apa maharmu untuk Fatimah?" Kata Ali, "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimana dengan baju perang yang pernah aku berikan kepadamu?" Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ada ya Rasulullah." Akhirnya Rasul menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mahar baju perang, yang dijual harganya hanya 400 dirham. Bayangkan sahabat semua, ini adalah putri daripada Rasulullah SAW. Maharnya dipermudah oleh baginda Rasulullah. Setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, Ali tinggal di rumah agak jauh dari Rasulullah. Jadi Rasul itu sulit kalau mau bertemu dengan Fatimah. Dan Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi, ia tinggal di sebelah rumah istri-istri Nabi. Akhirnya Nabi menawarkan agar Harithah bin Nu'man untuk bertukar rumah. Fatimah pindah di sebelah rumah Nabi, dan Harithah bin Nu'man pindah ke tempat yang agak jauh.
Kemudian Harisah bin Nu'man mengatakan, "Baik ya Rasulullah." Maka Rasul pun sangat bergembira. Maka Nabi mengatakan, "Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu." Kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra tinggal di sebelah rumah Nabi Muhammad SAW. Rumahnya sebelahan dengan istri-istri Rasulullah dan mempunyai 2 pintu. Salah satu pintu masuk ke dalam masjid dan satu lagi di luar masjid. Maka Fatimah radhiyallahu anha walaupun hanya tinggal di rumah, tapi ia bisa mendengarkan nasihat yang disampaikan Nabi di dalam masjid kepada para sahabat. Sayyidah Fatimah mempunyai posisi khusus di dalam hati Rasulullah, termasuk salah satu orang yang paling dicintai Rasulullah. Bagaimana tidak, ketika Ibunda Khadijah wafat, yang bisa meringankan beban dan kesulitan Nabi adalah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah membantu Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Fatimah juga senantiasa bermusyawarah kepada Nabi, sampai Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa Fatimah ia pernah mengadu kepada Rasulullah bahwa ia lelah, ia tidak memiliki pembantu. Yang paling membuat ia lelah adalah alat penggiling gandum yang biasa dia gunakan, karena memang kalau menggunakan alat itu perlu tenaga ekstra. Putri Nabi ini mengadu tidak punya pelayan. Ia mengadu kepada Rasul bahwa tangannya sakit. Kemudian ia minta diberikan pelayan kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? "Aku beritahukan tentang amalan lebih bagus daripada pelayan." Rasulullah mengatakan, "Apabila kalian hendak tidur, maka bacalah takbir. Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali. Dan Alhamdulillah 33 kali. Karena itu lebih baik daripada kalian mempunyai pelayan." Sahabat rahimakumullah, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah lihat orang yang mirip gerakannya, duduknya, jalannya, berdirinya Rasulullah kecuali Fatimah radhiyallahu anha." Rasulullah pernah bersabda, "Ada malaikat baru turun dari langit dan malaikat ini tidak pernah turun sama sekali sebelumnya. Malaikat ini hanyalah turun malam itu saja dan minta izin kepada Allah untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan berita gembira kepada Fatimah. Beliau adalah pemimpin daripada seluruh wanita yang ada di surga nanti." Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menggaris 4 garis di depan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tahukah kalian 4 garis ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Maka Nabi berkata, "Garis 4 ini adalah wanita-wanita yang paling mulia di surga Allah Ta'ala. Ia adalah Khadijah, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan keempat Maryam bin Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah 4 wanita mulia di surganya Allah Ta'ala." Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah, sesungguhnya Fatimah termasuk orang yang sabar bersama Ali bin Abi Thalib. Karena Ali itu tidak termasuk orang yang kaya. Menikah dengan Sayyidah Fatimah saja, beliau menjual baju perang yang diberikan Rasulullah kepadanya, yang harganya hanya 400 dirham. Dan kehidupan beliau bersama Ali sangatlah sederhana. Tetapi Sayyidah Fatimah tetap bersabar bersama Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, dahulu ketika Rasulullah menjelang sakaratul maut, seluruh istri-istri Rasul berada di sekitar Rasulullah. Satupun di antara mereka tidak ada yang pergi. Semua berada bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu Sayyidah Fatimah masuk. Nabi mempersilahkan Fatimah radhiyallahu anha untuk duduk di sebelah Rasulullah SAW. Kemudian Rasul membisiki Fatimah 2 kali. Bisikan pertama yang disampaikan Rasulullah membuat Fatimah tiba-tiba menangis terisak-isak. Kemudian ketika Rasulullah memandang wajah Fatimah ketika menangis, Rasulullah memanggil lagi Fatimah dan membisiki lagi. Yang kedua kalinya bisikan yang kedua, Nabi membuat Fatimah tertawa. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi kepadamu? Bisikan pertama engkau menangis, sedangkan bisikan kedua engkau tertawa." Maka Sayyidah Fatimah
Maka Sayyidah Fatimah berkata, "Aku nggak akan bongkar rahasia Rasul." Kemudian karena Aisyah terus mendesak Fatimah untuk menceritakan hal itu, kemudian Fatimah mengatakan, "Karena Rasulullah SAW telah wafat, maka akan aku ceritakan kepadamu. Yang pertama, Rasul mengatakan bahwa aku adalah yang paling pertama menyusu Rasulullah SAW. Maka aku pun menangis. Kemudian Rasulullah kembali membisikkanku bahwa aku adalah pemimpin para wanita penduduk di surga, dan aku pun tersenyum dan tertawa." Dan betul bahwasannya Sayyidah Fatimah adalah orang yang pertama wafat sesudah Rasulullah SAW. Sampai di sini mengenai kisah singkat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Al Hasan dan Husain, pemimpin para pemuda di surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.